Jalan Sumatera Barat tuh hebatnya apa sih? Flyover itu kan bukan hanya satu-satunya opsi yang harus dikerjakan dengan flyover. Halo, Dusana Info Sumbar dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan kami, Podcast Info Sumbar yang menyajikan berbagai informasi. Hari ini, kita kedatangan tamu, ya kalau tamu ini kalangan pendidikan ini pasti tahu siapa beliau, apalagi kalau bicara soal sipil, jelas lah sudah banyak yang beliau telurkan dari perguruan tingginya. Kita sambut Dunsana Dr. Insinyur Haji Henry Nofrianto MT IPM ya. Gimana saya bacanya? IPM ya. Oh, siap. Rektor Institut Teknologi Padang. Pasti banyak yang tahu dengan ITP, kalau nggak tahu kebangetan. Amin. Siap. Ya. Oke. Pak Hen, kita langsung saja Pak ya. Bapak berlatar belakang sipil, ya punya kemampuan sipil, punya skill visi sipil. Saya punya data Bapak nih capek saya mengidentifikasi. Yang perlu aja barang. Jadi tentu sebenarnya ini telur ada peneloran dari proses yang sudah Bapak bangun dari sekian banyak yang karir Bapak bangun. Tapi yang saya catat di sini menariknya itu adalah terkait dengan bidang keahlian Bapak nih Pak. Iya. Sebagai sejak tahun 2003 sabrek-abrek bos. Dunsana sabrek-abrek, saya capek memilihnya gitu loh. Tapi beliau adalah sekaliannya memang jalan dan bangunan Pak ya. Perkerasan jalan ya. Jalan mana yang harus dikeras-keras nanti Bapak kita cerita udah nih. Oke. Siap. Itu Bapak memilih teknik ini dari mana Pak? Kenapa harus bicara teknik? Teknik sipil khususnya. Iya, artinya teknik sipil ini kan umum. Di dalam teknik sipil itu ada bagian khususnya, di sana ada bagian struktur, menghitung struktur bangunan. Yes. Kemudian ada bangunan air, kemudian ada jalan jembatan, kemudian ada manajemen proyek. Awalnya dulu saya adalah orang yang menyukai terhadap struktur bangunan gedung. Tapi pada tahun 99 pergi sekolah ke UGM, pilihan saya jatuh kepada Magister Sistem Teknik dan Transportasi. Mengapa pilihan jatuh ke perkerasan jalan? Pada saat tahun 90-an tuh ahli jalan dan jembatan ini masih bisa dihitung dengan jari, Pak. Oh iya. Iya. Jadi mau motivasi untuk merebut ruang-ruang yang iya, artinya mungkin peluangnya lebih banyak di sana pekerjaan. Maka kita pindah ke jalan. Tesis saya adalah menyangkut daripada flexible pavement atau perkerasan jalan lentur, Pak. Siap. Oke. Jadi dari tahun 2003 itu Bapak saya ingat di sini adalah sebagai tim ahli, tim leader ya. Apalagi cukup namanya nih. Koordinator tenaga ahli yang nggak capek orang ngetikin ini Pak. Berapa halaman ini? 17 halaman. Febri nyiapin Pak. Itu udah potong-potong Pak. Yang untuk Info Sumbar kalau udah 40 halaman. Itu memang spesifiknya jalan. Iya, jalan. Saya ingin space-nya makin kita perkecil, Pak. Jalan Sumatera Barat itu hebatnya apa sih? Jalan di Sumatera Barat ini bukan membanggakan Sumatera Barat ya. Tapi kenyataan kalau kita lihat dari provinsi tetangga. Pertama adalah kita patuh terhadap spesifikasi, Pak. Oh, siap. Patuh terhadap spesifikasi di dalam pelaksanaan pekerjaan. Masih patuh ya? Patuh, Pak. Bukan masih patuh, Pak. Patuh ya? Iya, patuh. Ini kita bandingkan terhadap provinsi tetangga kita. Kemudian perkembangan daripada teknologi perkerasan jalan ini sangat luar biasa. Yang terakhir adalah kita berpedoman kepada spesifikasi tahun 2018. Terakhir bulan September. Yes. Untuk yang flexible pavement, Pak. Flexible pavement itu adalah Bapak jangan sulit-sulit ngomongnya Pak. Flexible pavement itu orang nggak ngerti apa itu. Nggak, memang supaya nggak ngerti terus kita artikan. Artinya flexible pavement itu adalah bahan pengikatnya adalah aspal, Pak. Yes. Yang fleksibel, perkerasan lentur lah bahasa kitanya kan. Terus kondisi sekarang di tahun 2022 kebijakan daripada pemerintah yang selama ini kan kita setiap jalan yang cepat rusak
dipakai perkerasan kaku Pak, yang artinya bahan pengikatnya adalah semen. Iya. Contoh yang di setinjau laut. Yes. Nah, itu kan untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kerusakan dini. Sekarang ini yes. Tetapi untuk ke depan, anggaran untuk memakai rigid pavement atau perkerasan kaku ini nggak bisa lagi Pak. Karena dana investasinya besar sekali, 4 kali lipat daripada yang perkerasan lentur. Tapi umurnya kan panjang Pak. Umurnya panjang benar. Tapi dari sisi ekonomi kan kita harus mengucurkan dana 4 kali lipat dibandingkan terhadap perkerasan lentur. Nah, perkerasan lentur sekarang ini udah masuk ke kategori kelas MST 12. Muatan sumbu terberatnya, muatan sumbu tunggalnya adalah 12 ton. 12 ton ya? Iya, muatan sumbu tunggal itu untuk roda belakangnya aja 12 ton. 12 ton. Nah, tapi untuk muatan seluruhnya bisa sampai 23 ton. Itu bicara kondisi secara umum. Iya. Sekarang kan kita melihat nih gitu, Bapak bicara manajemen transportasi juga tadi kan, karena spesifikasi di TCC juga bicara itu. Iya benar. Saya Pak, tahun 2010 saya pernah diskusi dengan salah satu direktur lalu lintas di Sumbar ini. Dia akan prediksi volume jalan di Sumatera Barat ini sudah sulit menampung lonjakan kendaraan gitu. Iya. Nah, itu Bapak melihatnya seperti apa itu? Ini sebagai praktisi, sebagai akademisi gitu loh. Nah, mengkorelasikannya bagaimana? Jadi gini Pak Rahmat, kalau di sistem transportasi ini disebut dengan level of service, tingkat pelayanan jalan itu adalah volume dibagi terhadap kapasitas Pak. Ngomong beliau terstruktur gitu loh. Jadi level of service gitu, one by one gitu. Jadi tolong diperhatiin, ini bisa menjadi bahan kuliah juga nih. Nggak harus di ITB sebenarnya. Jadi bisa bahan kuliah juga. Tapi orang akademik Pak. Iya. Lanjut Pak. Tingkat pelayanan jalan itu adalah volume dibagi terhadap kapasitas. Kondisi di Sumatera Barat ini mungkin hampir mencapai rata-rata jalan ruas jalan Sumatera Barat hampir mendekati 70% Pak. Volumenya? Volume, artinya tingkat pelayanan jalan itu kan volume dibagi kapasitas. Yes. Udah mendekati terhadap 70%. Nah, kalau lewat dari 70% maka krodit dia Pak. Macet ya? Macet ya? Nah. Itu yang terjadi di Lebaran kemarin gitu? Itu kan kalau di Lebaran kan dadakan Pak. Ya. Tapi untuk hari-hari sekarang ini setiap weekend udah terjadi seperti itu Pak. 70% dari volume jalan itu sudah terisi gitu Pak? Sudah terisi. Saya khawatir ini Pak, bagaimana menyesuaikan pertumbuhan kendaraan itu dengan pertumbuhan jalan, sementara dengan budget yang kita sangat minim gitu. Sangat terbatas. Bapak punya solusi? Oh punya Pak. Solusinya kan banyak nih sebetulnya. Salah satunya adalah tentu isu jalan tol itu kan untuk mengurangi itu Pak. Oh yes. Nah, ya kan. Artinya orang sekarang berkendaraan tuh maunya kan cepet nyampe, ya kan. Dari asal tujuan dari Padang nih mau ke Pekanbaru, dia nggak mau waktunya habis karena macet sampai 10 jam. Mungkin lalu lintasnya cukup 4 jam. Kita kan tanpa kita sadari sebetulnya udah terjadi kerugian kalau ada macet Pak, yang disebut dengan BOK, biaya operasional kendaraan. Istilah lagi hafal beliau. Biaya operasional kendaraan Pak. Biaya operasional kendaraan itu bukan hanya premium saja, ya kan? Bukan hanya pertalit saja di sana, termasuk adalah oli dan minyak rem dan sebagainya. Tanpa disadari loh Pak. Nah, tanpa disadari. Satu lagi yang rugi itu kan masalah waktu tadi Pak. Nah, tapi jalan tol adalah salah satu alternatif. Untuk jalan yang konvensional sekarang, mau tidak mau, suka tidak suka harus kita lebarin Pak. Nah, cuman untuk dana pelebaran ini yang menjadi masalah di pemerintah. Apalagi pinggir jalan pasti mahal kan Pak. Kerugiannya dua, rumah dibongkar, tanah diminta. Ini mungkin agak sulit. Belum batang karambia kan? Batang karambia itu kan batang cabai pun harus dibayar. Nah, itu yang menarik saudara. Jadi kita memang Dunsana Info Sumbar. Jadi memang itulah kondisi Sumatera Barat. Beliau sudah menyampaikan secara umum, menyampaikan kekuatannya apa, kelebihannya kurang. Dan yang menarik adalah 70% volume jalan Sumatera Barat itu sudah sangat terbatas. Kita ini sebenarnya pemerintah bukan diam Pak. Saya seperti upaya misalnya kita juga kayak ini seperti upaya yang terdekat inilah yang heboh gitu loh kan. Tahun 2021 upaya pemerintah salah satu spot dengan trek yang sulit itu rencananya kan mau dibikin apa namanya
Flyover ya. Kalau bahasa kita aja apa tuh? Jembatan layang gitu. Flyover si tinjau laut yang begitu membanggakan dan begitu dibanggakan pada saat itu, dan tiba-tiba runtuh. Apakah itu solusi menurut Bapak? Memang harus ada flyover, atau ketika rencana itu belum terbayarkan hingga hari ini, apakah itu kiamat? Enggak. Siap. Ajarkan Pak. Jadi gini Pak, flyover itu kan bukan hanya satu-satunya opsi yang harus dikerjakan dengan flyover. Karena seoptimis itu Bapak? Optimis Pak, karena kan salah satu pertimbangan budget kan. Budgetnya menelan, tidak salah saya baca di berita 4,3 triliun. Yes. Untuk 2 flyover kan rencananya. Ya maaf Pak, saya kan ngomong naif lah. Anu aja ya, rasional saja ya. Ya artinya kita ngomongnya rasional, jangan mimpi-mimpi yang nggak mungkin lah. Jangan ngasih janji ke masyarakat yang enggak lah. Ini maaf Pak. Ya kalau nanti dengar orang politik terserah lah. Tapi saya menyebut ini adalah dari sisi akademis. Opsi yang lain adalah bisa ada pelebaran. Kita perbaiki geometriknya Pak. Geometrik apa Pak? Biar orang paham. Ya geometrik ini masalah tikungan. Oh, oke. Tanjakan. Yes. Sekarang yang ekstrim di Jalan Padang Solo ini kan hanya 2, tikungan di Panorama 1. Yes. Yang di atas Lubuk Araku. Ya. 1 itu memang ekstrim sekali. Ya. Dan sering terjadi accident road atau terjadi kecelakaan. Accident road lagi. Bapak ini kebangetan nih kira-kira. Kebangetan. Ya, ilmunya. terjadi kecelakaan lah sana. Sering terjadi kecelakaan. Karena ya pada saat ada tikungan tanjakannya tinggi. Ini lebih baik ini kita perbaiki Pak, geometriknya, lebarnya termasuk tanjakannya. Dilandaikan kemudian dilebarin Pak. Memang struktur tanah udah pernah Bapak bayangkan di itu untuk lebarannya gimana gitu? Ya itu kan tanah kiri kanan kan bebas Pak. Kalau kiri ke arah ke Solo kan bebas. Kalau yang kanannya jurang, oke lah nggak mungkin kita perbaiki kan. Yang kirinya masih bisa kita ambil Pak. Kemudian masih elevasinya masih bisa kita turunkan. Ketinggian tanjakannya masih bisa kita turunkan. Kejadian di Jalan Padang Solo ini Pak, yang sampai batas Solo, kecepatan kendaraan truk nih parameter kita Pak, bukan mobil Innova dan lain-lain, itu mobil pribadi namanya. Kecepatannya rata-rata di bawah 10 km per jam loh Pak. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah terhadap perkerasan sendiri. Ini kebetulan kita terbantu dengan perkerasan kaku kan. Yes, ya, dengan masih terbantu Pak. Ya. Tapi kalau dia perkerasan lentur, hancur itu jalan. Karena tidak direkomendasikan kecepatan truk itu 10 km per jam. Sama dengan dia bentuk menggiling lado jadinya Pak. Nah, itulah kira-kira. Nah, itu Pak. Jadi solusinya daripada ngabisin uang 4,3 triliun mungkin ya. Karena kita nggak detail sekali masalah itu. Tapi lebih baik ini adalah dilakukan pelebaran. Itu spot yang tracknya kita anggap ekstrim lah ya. Iya ekstrim Pak. Saking ekstrimnya ada si tinjau laut TV gitu. Iya. Ada orang menjadi ngisi konten gitu. Tapi tapi itulah kreativitas kita masing-masing. Iya. Di pengembangan jalan di Sumatera Barat yang lain, ada beberapa spot yang memang sering menjadi umpatan-umpatan publik. Ya, contohnya di mana Pak? Kota Baru. Oke. Ada kemudian jalur sempit di antara si Cincin sampai ke Kayu Tanam. Itu kan sekali saja ada sumbatan, itu treknya sudah terhadap panjang gitu. Bapak tadi bilang pelebaran. Kira-kira kemudian di sisi lain ada jalan misalnya di Padang Luar itu, ada opsi flyover gitu. Flyover itu jelas mahal gitu Pak ya. Iya. Jembatan layang gitu. Iya. Bagaimana opsi-opsi yang saya pikir kalau di Kota Baru itu kan katanya mau digeser pasar, mau buat jalur yang berbeda. Bagaimana Bapak melihat memberikan solusi lah bicara sama kita kan lagi heboh nih soal si tinjau lawi gitu. Kayaknya itu sudah harga mati terus kiamat gitu. Kan nggak kiamat Pak. Iya makanya gitu. Oke, saya jawab dulu yang di Kota Baru. Kota Baru itu pemerintah Kabupaten Tanah Datar dulu kan udah mencanangkan bahwa pasar itu mau dipindahkan Pak. Malah udah dibikinkan pasarnya di depan, tidak salah saya Polsek Kota Baru tuh Pak.
Oh siap. Ya, yang arah ke Gunung Merapi kan, Iya. udah disiapin Pak. Tetapi menyangkut masyarakatnya nggak mau pindah. Cuma saya bukan menyalahkan masyarakat. Ya, ini tanggung jawab pemerintah. Gimana sih cara mengayomi masyarakat untuk mau pindah? Mungkin edukasinya yang kurang. Itu sosialisasi lah kan. Itu. Kalau secara teknikal jalan memang nggak muat itu, dipaksakan di situ lagi Pak. Atau dipelebarin. Kalau artinya di sana tidak ada keramaian yang untuk hari Senin sama Jumat itu kan? Yes, hari kegiatan, pasar, hari balai. pasar. Kalau tidak ada hari pasar dan tidak terjadi bottleneck atau penyempitan badan jalan, Yes, bottleneck. oke sih, nggak masalah Pak. Pada dasarnya nggak masalah. Nggak masalah Pak. Yang penting kan maunya cari solusi gitu Pak. Ya kan solusinya udah tadi. Yes. Pindah dong. Iya. Kemudian apakah emang perlu itu flyover di Padang Ya Bulan? kalau tunggu dulu Pak, yang Kota Baru ini kalau masyarakatnya pasarnya mau dipindahin, selesai masalah Pak, nggak perlu ada flyover. Sama dengan yang di Padang luar. Padang luar itu kan terjadi bottleneck karena ada keramaian, sama dengan pasar. Jadi sebenarnya kita tuh perlu ide-ide kreatif untuk menghadapi, bukan sekedar ngabisin uang gitu, bukan Ya sekedar jangan. bukan sekedar Kalau memburu. sekarang seluruhnya kan harus dipertanggungjawabkan Pak. Yes. Justifikasinya harus jelas. Bukan hanya, ayo bangun, tahu-tahu segi manfaatnya tidak begitu ada kontribusi ke masyarakat tuh apa sih? Iya. Arif lah dengan menyikapi kondisi Iya, gitu loh Pak. Ya. Contoh Pak, ini maaf ya, kalau salah saya minta maaf. Yes. Ini pendapat akademis ya, pendapat akademis ya. Contoh flyover yang di Bukit Tinggi Pak. Ya. Yang di Pasar Jambuaya. bukan Pasar Jambuaya, Ya Kuningan. Aur Kuning. Iya, iya. Ya kan? Apakah itu solusi? Berapa tuh dananya? Mari kita amati. Apakah memang udah bottleneck sekali itu? Iya. Iya kan? Itu contoh. Kita nggak nyalain sih Pak. Tapi mari kita mau. Bijak. Ya harus bijak, harus mau dikoreksi dan mengoreksi. Ya. Kan itu. Itulah. Ini bukan nyalain loh. Ya, itu analisa rektor ITP yang tentu beliau tuh nyiapin mahasiswa juga harus berpikir seperti itu gitu ya. Akhirnya memang itu sulit. Jadi sebenarnya kondisi itu bukan harga mati. Bukan terus terus kita dengan penyesalan masih banyak atas kondisi yang tadi 70% volume jalan itu sudah terpakai. Nah, saya kembali nih cerita soal kampus Bapak. Gimana sih nyiapin orang seperti otaknya seperti Bapak gitu kan? Sebetulnya gini Pak, ini saya jawab. Orang bisa ngomong banyak itu karena mau membaca Pak. Ini mengimbau kita ya. Dan kemarin saya dapat informasi bahasa literasi orang Indonesia ini, maaf Indonesia kita sampaikan, orang nomor 2 terendah itu literasinya Bapak di dunia. Negara nomor 2 yang literasinya terendah di dunia Pak. Saya bisa ngomong ini karena mau baca aja Pak, bukan artinya hadapi untuk bikin Konten. kemudian Pras Teguh ini bapaknya Pras Teguh loh. Makanya baca Pras loh. main game, main TikTok, kita bukan itu Pak. Ya. Nah, jadi ini di kampus pun saya sampaikan ke mahasiswa, kamu harus banyak baca. Kalau tidak banyak baca, pengetahuan kamu pasti segini kok. Baca itu nggak sekedar letter like gitu. Ya artinya membaca itu bukan yang terbaca gini, dibalik itu Pak gitu. Ini apa sih masalahnya? Ini apa sih? Maka kan harus saya sampaikan ke mahasiswa, pakai selalu 5W 1H Pak. Loh, itu istilah saya Pak. Kok diadopsi? Itu istilah wartawan Pak. Istilah wartawan. Iya, wartawan itu. Kan tidak ada masalah. Harus itu Pak. Yes, Kalau tidak yes. itu tidak akan bisa jadi orang. Kalau nyerah aja kita nggak bisa Pak. Itu gimana tantangan untuk menyelesaikan anak-anak ITP ini untuk bisa mendorong untuk baca itu? Ya, ini kan harus seluruhnya, bukan hanya rektornya aja. Seluruhnya. Termasuk di rumah pun ya orang tua harus ngajak anaknya jangan main HP, istri sama suami main HP, anak apa dia salah tuh. Dilihat juga dong HP anak kan apa isinya nih. Karena sekarang dengan globalisasi kan nggak ada batasnya ini Pak. Yes. Bapak bisa ngoreksi nggak punya anak? Nggak bisa Pak. Kadang dicumbu-cumbu disembunyiin Pak. Iya itu makanya tahu-tahu dia baca yang hitam aja terus kan kita nggak tahu nih Pak. Nah, kacau tuh. Ini memang masanya masa yang sangat kritis Pak. Terus fasilitas di ITP itu punya pustaka apa? Kita posisi pustaka kita udah e-library sekarang Pak. E-library. Iya harus ya artinya Ngerti e-pustaka. nggak e-library gitu?
library elektronik. Ngerti pasti ya. Iya, ngerti lah. Nah, pokoknya seluruhnya harus masuk ke digital, Pak. Proses itu dibangun ITB. Udah dibangun dari tahun 2011. Jadi sistem yang ada di ITB itu udah sistem informasi yang artinya pelayanan pun mahasiswa bisa ngeprint sendiri untuk LHS-nya, lembaran hasil studi, KRS-nya, mau untuk bimbingan, mau apa aja dia udah bisa print sendiri, Pak. Udah sejauh itu kita. Gitu. Oke. Tapi bagi Bapak, apa sih yang dorongan yang paling penting kita antara akademisi, praktek, dan kemudian kehidupan terkait dengan konstruksi di Sumatera Barat? Mungkin saya jawab secara global dulu, Pak. Pemerintah 2 tahun terakhir udah melahirkan program yang disebut MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Isinya di sini adalah ada kolaborasi antara dunia pendidikan sama industri, Pak, yang disebut DUDIKA, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Ini kalau tidak diterima dengan baik oleh DUDIKA, dunia usaha, dunia industri, maka anak-anak kita ini akan kehilangan arah. Karena situasinya anak-anak udah bosen, Pak, kuliah secara konvensional di kampus, Pak. Ngoceh aja nih dosen, malas dia dengar lagi, Pak. Termasuk beberapa hari ini saya coba nongkrong sama dosen, ayo kita berubah hijrah dong. Bikin bahan ajarnya jangan bikin yang hard copy juga, harus pakai video, harus begini begitu. Yang artinya ini bisa mengacu kepada model pembelajaran. Selama ini, maaf, mungkin tidak beberapa perguruan tinggi yang memakai strategi model pembelajaran di dalam belajar. Siap. Dan itu nanti akan teraplikasikan dengan baik ketika dia sudah diterjunkan di tengah masyarakat. Betul. Karena intinya 3, Pak, yang harus kita lahirkan sarjana ini. Dia edukasinya, ilmunya bagus, pengetahuannya. Attitude-nya luar biasa, Pak. Yang disebut kalau di dunia pendidikan afektif. Ya kan? Ini kalau orang biasa ngomong pendidikan karakter, soft skill, oke lah. Satu lagi adalah skill, Pak. Jadi 3 ini harus bisa dijadikan satu, baru anak itu adalah betul-betul menjadi sarjana. Apakah teknik, hukum, dan sebagainya, terserah lah. Luar biasa. Itu dia enaknya kalau kita ngobrol antara akademisi dan punya kemampuan praktisi. Lebih luas gitu kan. Nah, tapi informasinya begitu. Beliau ini bapaknya Pras Teguh gitu. Pras Teguh. Nah, ingat. Oke, Pak Henry. Makasih waktu bincang-bincang singkat kita ini, tapi saya pikir sangat memberikan nilai tambah yang sangat besar untuk kita semua supaya persoalan di Sumatera Barat yang lebih kecil lagi, persoalan jalan yang memang untuk kebutuhan pelayanan masyarakat secara umum, ya kita bisa bantulah dengan solusi-solusi ringan, mungkin bisa ditindaklanjuti. Dunsana Info Sumbar, demikian kami bincang-bincang ringan tapi padat. Saya pikir padat, saya harus pede, ini batangnya padat dengan beliau Rektor Institut Teknologi Padang, Bapak Henry. Terima kasih, Pak, sudah sharing dengan kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.